Hey yo, Monica. Kayak yang pertama deh, pasti teman-teman pasti tahu lah, di dunia ormawa pasti tahu eh, harus atau mau bersedia ikut LKTD atau LKTL. Jadi LKTD itu adalah latihan dasar, latihan kepemimpinan tingkat dasar, mohon maaf. Latihan kepemimpinan tingkat dasar, dan itu dijalankan di fakultas masing-masing. Kemudian kalau misalnya udah kelar di fakultas, kita lanjut ke tingkat universitas, yaitu latihan kepemimpinan tingkat lanjut namanya. Jadi ya itu, kalau mau join ya harus bersedia, kalau belum ya harus bersedia, kalau udah ya oke, bisa. Terus kalau untuk masalah IP sebenarnya tuh untuk jadi anggota itu 2,75 itu udah pas, bisa. 2,75 jadi anggota BEMU itu bisa. Terus yang lain kayak ya itu kumpulin transkrip CV, nilai, gitu-gitu ya? CV Oke. gitu-gitu. Sebenarnya gampang, dan asalkan lo percaya diri aja ketika lo diwawancara aja gitu. Kayaknya apa-apa semua harus percaya diri deh, Van. Gak cuma masuk BEMU deh. Kayaknya gue di sini aja gue kayak harus percaya diri, coy. Gue Kalau juga. Iya, makanya kalau gak percaya diri gue gak akan mau wawancarain lo, ya gitu. ampun. Gue juga, aduh gimana ya, kayak little bit nervous sebenarnya. Iyalah. Gara-gara ada lo. Lo nervous apa nervous nih? Nah, Van, gue mau nanya nih. Sebagai gue sebagai ketua UKM dan lo sebagai ketua BEMU. Betul. Pasti kan gue akan melihat, wih, lo ketua BEMU, gue at least ada yang harus bisa dicontoh nih dari lo. Berat gak sih jadi orang yang harus bisa dicontoh oleh orang lain? Wah, pertanyaannya agak lumayan nih. Sebenarnya berat atau enggak berat itu kembali ke kita sendiri. Intinya kita harus tahu posisi kita sekarang itu apa. Ketika lo tahu lo posisinya sekarang itu apa, ya udah lo bakal ngelakuin 100% terhadap posisi yang lo terima sekarang. Misalnya deh, gue sebagai ketua BEMU gitu ya. Gue sebagai ketua BEMU dan gue tahu posisi gue sekarang adalah seorang ketua. Gimana orang-orang itu pasti tahu, oh Irfan ketua BEMU gitu ya. Mungkin yang belum tahu ya. Makanya kan gue terus kenalan biar pada sayang sama lo. Betul. Terus dari teman-teman fakultas, dari semua ormawa pasti tahu lah ya gitu kan. Dan harus jadi contoh dan role model juga gitu ya sebagai seorang ketua gitu ya. Itu tadi harus tahu posisi kita seperti apa. Berat pasti berat, tapi ya itu tadi. Ketika lo udah tahu posisi lo apa, lakuin lah. Ya, lakuin sebanyak 100% yang lo bisa gitu. Seperti itu. Dan kalau gue pribadi lebih sering melakukan 3T. Gue selalu ngelakuin 3T sih. Apa tuh 3T? 3T ya gitu ya. Kayak ada mantranya ya, 3T. Betul. Coba 3T. Mungkin teman-teman bisa ambil juga ya. 3T itu adalah tahu diri, tahu tempat, tahu waktu. Wih. Gitu. Jadi ketika tahu diri, kita dalam tahu tempat, tahu waktu. Jadi ketika kita dalam ormawa ya udah kita tahu diri kita ya ini sebagai seorang ormawa, seorang organisator, seorang ketua, ya udah posisi kita harus sebagai orang ketua yang bisa memimpin dan membawakan semua anak-anak kita. Tapi ketika kita udah di luar dari ormawa, di luar dari meeting itu apa ya bahasa Indonesia ya? Rapat. Gue juga mikir meeting apa ya? Biasa langsung ke trigger gitu ya. Ya ketika kita di luar rapat, ketika kita di luar organisasi ya udah kayak this is me gitu loh. Gue Irfan ya udah, gue Irfan yang biasanya celelean di depan teman-teman gue. Emang celelean? Teman-teman yang kenal gue pasti tahu lah ya. Iya, gue tau, ngerti banget. Jadi ya gitu, jadi kayak kita bisa memposisikan diri lah gitu. Yeah. Jadi nggak semuanya kita jadikan satu terus, nggak bisa, karena orang itu nggak bisa cuma satu aja nggak bisa gitu. Kayak misalnya pemikiran lo sama pemikiran gue kan nggak mungkin sama gitu kan. Jadi kayak harus beda gitu. Beda kepala, beda isi. Betul banget. Jadi ya kita harus tahu diri, tahu tempat, tahu waktu. Ya. Wah tuh benar, berarti bisa diterapin buat teman-teman yang sedang menjabat. Betul. Jadi ketua BEM, Senat, HM mungkin ya bahkan, atau ketua UKM pun bisa menerapkan 3T tadi nih. Tahu diri, tahu tempat, tahu waktu. Benar gak sih? Tapi bukan cuma hanya buat ketua-ketuanya doang sih sebenarnya. Buat semua orang buat semuanya bisa. Yang penting bisa memposisikan diri aja. Seorang gitu. Irfan memberikan sebuah pencerahan nih teman-teman. Kapan lagi seorang Irfan memberikan pencerahan kan kepada kita? Jarang-jarang loh, cuma di Ponika nih loh. Oh iya dong, jelas Ponika adalah podcast eksklusif. Mantap. Oke, Van, pertanyaannya tadi nyangkut sama berat, pasti berat lo bilang. Berat, jadi tapi bentar. Boleh minum gak? Oh boleh. Santai, santai. Minum dulu teman-teman ya. Gue sambil nanya deh. Untung gak nge-endorse. Oh enggak. Kan gue bukan selebgram, yang selebgram lo. Aduh, ini teman-teman oh iya, ya. nanti kita endorse. Gitu? Ya, tapi gue selebgramnya bukan lo, gimana? Oke teman yang izin bentar ya. Iya. Sambil gue tanya deh, Van. Lo bisa mendengarkan sambil minum gak sih? Oke, Van. Lo kan tadi bilang, jadi ketua berat ya berat. Betul.
pressure apa? Mm-mm. Pressure apa yang sampai hari ini lo rasa paling besar banget damage-nya buat lo pribadi? Sebagai ketua BEMU ya, kita ngomongin lo sebagai person seorang ketua BEMU. Iya, paham. Pressure itu sebenarnya kembali ke diri sendiri sih. Kembali ke guanya. Jadi gue tuh adalah tipe orang yang selalu nekan diri. Nekan diri buat how to be perfect gitu loh. How to be perfect, how to be a good role model. Bagaimana sih bisa menjadi role model yang benar gitu buat teman-teman semua, buat teman-teman Ormawa, buat teman-teman anggota BEMU, even juga buat anak-anak gue yang ada di magang BEMU gitu ya. Ya itu kayak gue nekan dan itu pressure bener-bener sebenarnya susah banget dan berat banget. Ya karena kita sendiri, kita yang mempanis diri kita sendiri, yang memberikan hukuman ke diri sendiri. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua sebenarnya lebih ke tuntutan tuntutan sosial. Tuntutan sosial. Iya, betul banget. Tuntutan sosial maksudnya gini teman-teman. Pasti semua orang atau semua berharap seorang pemimpin itu harus perfect, harus menjadi yang lebih baik, harus bisa menjadi contoh pastinya ya. Dan itu juga yang kedua adalah tuntutan sosial. Jadi tuntutan teman-teman, Irfan harus kayak gini, Irfan harus kayak gini gitu. Ya tapi itu tadi kembali lagi, gue harus mencerna dulu. Gue harus mencerna dulu ini benar gak sih yang mereka bilang? Ini benar gak sih? Kalau iya oke, gue bakal merubah. Kalau enggak ya gue tetap jadi diri gue sendiri gitu loh. Iya, jadi kayak I wanna be myself. Tapi dengan beberapa kritikan. Yang udah Tapi lo gak anti kritik dong? No, gak pasti boleh dong ya seorang ketua masa anti kritik gak boleh dong. Gak boleh. Lo berarti menerima saran dan kritik dari Pasti siapapun ya? Pasti dong. Yang namanya seorang pemimpin atau anak-anak organisasi itu ya pasti harus menerima namanya kritikan. Karena kenapa? Ketika kita tidak bisa menerima kritikan, kita gak akan pernah tahu yang dimau sama teman-teman itu apa gitu loh. Dan kita juga akan bisa ngoreksi diri gitu ya. Karena kenapa? Kita ada di posisi seperti ini itu ya karena berkat teman-teman gitu loh. Bener gak? Benar. Lo dipilih karena orang-orang pengen lo mengembangkan yang ada di universitas. Betul banget, iya. Ya gue percaya itu sih kayak sebuah kepercayaan yang dikasih sama teman-teman itu ya harus dipertanggungjawabkan lah. Gitu ya. Buat teman-teman yang kemarin milih kita gitu ya. Ya thank you termasuk banget. gue loh, tolong ya. Oh gitu ya. Ya itu sih, itu. Jadi kayak ya harus mempertanggungjawabkan apa yang udah diberikan orang juga. Jadi beratnya di semua itu. Jadi kayak tadi untuk diri sendiri, kemudian sosial sama tanggung jawab tadi. Oke. Tadi kayaknya kita udah bahas yang serius-seriusnya ya. Kayaknya bahas serius-seriusnya aduh, udah. kok gue mulai takut nih. Kalau yang serius tadi gue masih biasa aja kayak aduh ini udah. Gak ada, ini pertanyaan terakhir deh Pak. Oh gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Yesus. Enggak bercanda. BEMU itu kan divisinya banyak, bagiannya banyak. Mungkin supaya punya gambaran nih teman-teman yang mungkin besok mau masuk BEMU nih, siapa tahu betul. ada yang mau masuk BEMU kan? Harus dong, harus. Kalau menambah bukan pengalaman, terus apa lagi nih masuk BEMU? Menambah pengalaman pasti itu satu, terus kemudian nambah soft skill, ya soft skill kepemimpinan itu pasti, nambah relasi pasti gitu ya. Terus tambah terkenal nggak nih masuk BEMU? Ya kembali lagi ke teman-teman mau mengenal kita nggak? Kalau mau mengenal ya berarti kita terkenal, gitu. Tapi kalau enggak, ya harus kenalan tapi. harus kenalan gitu ya. Terus yang kelima lebih ke bagian ini sih, critical thinking kita dilatih. Tuh banyak banget nih, benefitnya udah banyak banget. Pasti, dan banyak lagi. Gitu ya. Dan banyak lagi, biar penasaran kan? Harus. Jadi harus daftar Betul, BEMU ya. betul. Tapi di BEMU tuh ada apa aja nih divisinya? Banyak. Ya apa aja? Jelasin Sebutin salah satu dong. nih. Sebutin. Sama mau tugas-tugasnya. boleh nggak? Kalau mau nyebutin tugasnya nggak? Oke ya, teman-teman bisa dicatat gitu ya. Siapa tahu. Udah kayak gue dosen aja gitu ya, suruh nyatet gitu ya. Kagak. Mungkin disebutin sama jelasin singkat aja deh. Oke, secara singkat aja teman-teman ya, diingat ya. Siapa tahu besok-besok kalian udah mau join gitu ya. Buat next gitu ya. Nemenin Irfan. Tapi kan ini tahun terakhir. Ya udah tahun terakhir. Kan lu juga. Temen-temen. Ya gak usah diomongin dong. Saya masih Angkatan tua bentar 20 lagi. loh. Angkatan 20. Gimana nih Man? Apa aja? Yang pertama itu pasti sekben ya. Sekretaris dan bendahara ya. Itu pasti ada. Sekretaris yang pasti itu menguruskan proposal, LPJ, surat menyurat, notulensi ketika rapat gitu ya. Terus bendahara mengurusi keuangan kita. Pasti ya kayak alur masuk keluar untuk kas kita gitu ya. Itu pasti mereka gitu. Terus kemudian di bawahnya itu ada divisi kaderisasi. Itu ya kalau teman-teman tahu kader ya otomatis dari kata kader ya mencari bibit-bibit unggul. Wih, ya. bibit unggul. Bukan cupang aja nih bibit ya, tapi unggul. siapa tahu yang di rumah ada salah satu bibit unggulnya kan. Bukan salah satu. Gue yakin dan percaya semua itu sebenarnya ini. Bibit unggul.
Cuma ada yang menonjol dan tidak. Betul banget. Kembali lagi ke kalian sih teman-teman, mau nggak Mau sih menonjol menonjolkan? atau- Betul. Ya kaderisasi tadi itu mencari bibit-bibit unggul untuk next Ormawa gitu ya. Buat next Ormawa, kemudian ada minat bakat. Ya minat bakat yang berhubungan dengan UKM pastinya ya. Yang selalu di iniin sama UKM ya. Dikejar-kejar Diresahin. gitu ya. Hidupnya resah banget. Apalagi udah Betul ketemu banget. aku kan. Tapi asik. Ketemu sama orang-orang yang luar biasa gitu dari UKM gitu ya. Itu minat bakat teman-teman. Terus kemudian ada sosial, divisi sosial teman-teman yang akan berhubungan dengan eksternal kita yaitu masyarakat luas. Ya bukan cuma hanya di masyarakat Unika tok gitu enggak. Tapi kita juga akan berhubungan dengan masyarakat luar. Bagaimana sih kita berhubungan dengan mereka ya gitu ya. Kayak ada pengabdian masyarakat juga pasti Berarti ada. contohnya kegiatan kalian yang tanggap bencana itu Betul, itu salah satu dari kegiatan dari program kerja Sosial. sosial Oke. UTB tadi. Terus kemudian ada penalaran ya, kalau bisa dibilang itu kayak lebih ke akademik ya teman-teman ya. Penalaran itu akan mengurusi pasti teman-teman pasti tahu yang namanya PKM ya. Siapa sih yang gak tahu PKM gitu ya? kayaknya itu udah ini rahasia umum. Rahasia umum gitu ya. Rahasia Jadi umum. teman-teman pasti nggak heran lagi ya sama namanya UKM. UKM. PKM. PKM. Ingatnya Gak usah nervous dong. Kamu tuh ada aku jadi nervous. terus itu PKM, habis sosial, terus penalaran, habis itu ada seni budaya. Ada Aku langsung diliatin Iki. Oh gitu. Terus Seni budaya. Seni budaya itu yang berhubungan dengan culture pasti ya, seni dan budaya. Dan program kerja mereka itu mengurusi surat tadi, konser budaya tadi itu. Kemudian, tadi yang minat bakat itu ngurusin Rektor Cup juga. Oh, apa tuh Rektor Cup? Rektor Cup itu adalah lomba gitu ya, lomba olahraga. Tapi di dalamnya itu kita juga bisa seni gitu juga. Tapi kita lebih fokus ke olahraganya gitu ya. Kita lebih fokus ke olahraga dan itu nanti akan kita lombakan lah teman-teman dari semua fakultas gitu. Mengirim siapa sih best timnya gitu dari basket, badminton, futsal dan segala macam lah gitu. Kita jadikan satu gitu dalam acara Rektor Cup. Terus kemudian ada divisi internal pasti ya. Internal itu mengurusi internalnya kita ya, BEM. Kemudian internal dari BEMU ke teman-teman BEM fakultas itu pasti namanya internal. Kemudian eksternal itu yang berhubungan dengan luar. Jadi teman-teman yang dari BEM luar atau teman dari organisasi luar itu ingin mengadakan hubungan atau jalin media partner kerjasama gitu ya ke kita, yaitu berhubungan dengan teman-teman eksternal gitu. Dan ya mereka juga yang berhubungan dengan sosial media kita juga. Ya yang bakal balas-balas DM kalian itu dari teman-teman eksternal semua. Yang aku titip-titipin iklan-iklan Ponika ya. Aduh. Terus tadi nih Van, udah nyebutin kan divisinya udah habis belum nih? Sekretaris, bendahara, minat bakat. Itu hanya jangan lupa. Saking banyaknya gitu kan. Minat bakat. Sekre, bendahara. Saya toh pelan-pelan ya. Oke. Sekretaris, bendahara, minat bakat, kaderisasi, kemudian sosial, penalaran, seni budaya, eksternal, internal. Oke. Tadi lo sempat nyebut ada magang. Apa sih magang apa? Iya bener banget. Ya itu tadi magang. Magang itu merupakan Indomaret. Enggak. Magang BEMU. Namanya magang magang BEMU. BEMU. Jadi teman-teman itu adalah itu sebenarnya program kerja dari teman-teman kaderisasi sih. Teman-teman dari kaderisasi mereka yang mencetuskan program kerja ini, itu tadi tujuannya mencari bibit-bibit unggul kan. Nanti di BEMU itu kita akan mengajari mereka bagaimana sih menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana sih menjadi seorang BEMU yang baik itu seperti apa sih. Dan nanti akan kita tempatkan di beberapa divisi-divisi yang ada di BEMU. Setelah lo lengser kan? Enggak, maksudnya untuk sekarang ini juga kita berarti diputar. kita akan muterin mereka. Jadi kayak mereka akan rolling, mereka akan belajar segmen itu seperti apa, kaderisasi seperti apa, minat bakat apa, eksternal apa, dan semuanya. Akan mereka pelajari satu persatu, itu setiap bulan akan di rolling. Dan mereka setiap bulan juga akan ada laporan. Seperti dia itu tadi, laporan tugas pasti ada gitu. Oh wow. Gila ya. Penasaran? Jadi ketua BEMU ribet ya? Bukan ribet. Sibuk. Oke, enggak gua ganti ribet ya. Sibuk. Sibuk tergantung. Iya sibuk. Emang sibuk. Udah sibuk aja sih. Enggak pernah mau ngaku nih kalau sibuk nih teman-teman. Nanti teman-teman enggak pada mau. Bilang sibuk. Loh. Tapi
Tapi kan yang sibuk ketua bukan Oh anggotanya. iya, bener. Nah, jadi anggotanya tuh nggak akan sibuk, tapi lebih banyak pengalaman. Betul banget. Jadi masuk BEM itu pasti satu dapat banyak pengalaman, ya kan? Relasi tambah luas, wawasan apalagi. Betul banget. Terus tambah kritis juga. Betul banget. Iya kan? gitu ya. Diajarin juga kepemimpinan. Betul Ya banget. kan? Wah, banyak banget ya. Terus Apa? lagi yang mau dekat sama Bu Tina ya Oh, selaku pendamping kita WRI Ormawa. ya. Iya. Siapa sih yang nggak mau dekat sama Bu Tina? Wih, Bu Tina tuh kesayangan semua Betul banget. mahasiswa. Karena paling ini banget sama mahasiswa. Betul. Bekerja samanya banyak banget. Berhubungan langsung lah Iya. sama teman-teman mahasiswa. Wih. Seperti itu. Nah, tuh teman-teman. Masih pasti pada penasaran nih. BEMU tuh gimana? Pengen banget nih daftar BEMU pasti Harus. kan? Oh, harus. Langsung disuruh. Harus. Harus dong, sia-sia dong masa-masa kuliah kalian kalau tidak join dalam organisasi gitu. Jadi teman-teman nih, buat yang mau daftar BEMU ditunggu ya. Betul, ditunggu Oprek ya. ya. Next Nanti ya. ketemu sama dia. Tahun depan tapi Tahun depan. Depannya. Tahun depan nih teman-teman yang Tunggu mungkin kita baru masuk lengser. semester 1, angkatan 20. Betul, sekitar Mungkin. bulan September lah. Tuh, September silahkan mendaftar ke BEMU. Atau teman-teman angkatan 19 juga masih boleh ya. Boleh dong. Yang udah nggak boleh angkatan 18 ya. 18, kan OTW tua. Oh my god. 19, 20, 21 besok. Betul banget. Boleh banget join di BEMU. Tapi kalau dari BEMU itu cuma bisa 19 sama 20. Yang 21 magang. 21 nanti mungkin lebih ke bagian magangnya. Jadi kayak Tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk bergabung di keluarga BEMU. Kan? betul dong enggak. Kan tadi ada namanya magang tadi. Iya, makanya nih teman-teman buat yang penasaran silahkan nulis. Boleh DM Irfan nih tanya-tanya dulu kan, boleh nggak Atau sih? follow-follow Irfan. Boleh follow Irfan juga boleh follow Irfan boleh banget. Promosi ya gitu ya. Promosi banget kan ya ampun. Oke Van, Aduh, oke. kayaknya segitu aja ya. Gitu aja. Kayak kalau kita yang ngobrol tuh nggak akan selesai Iya, masalahnya. makanya itu. Kayak 6 Jadi- hari 6 malam tuh nggak akan Betul selesai. banget. Tapi Irfan hari ini sibuk teman-teman. Iya bener banget. Tapi hari ini Irfan sibuk, begitu juga saya. Jadi udah aja ya Van. Udahan, Kita pamit undur diri sama udahan. teman-teman ya. Udahan ya. Enggas. Ayo. Oke teman-teman, see you di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye dong Van. Lu Bye-bye. sombong banget deh. Bye-bye. Jangan lupa di follow. Maksudnya IG BEMU-nya. Oh, gitu. Hey yo, Monica. Cinta.